Mbak, ini kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan nih. Saya juga ingin menggali ilmu dan pengalaman dari Ibu Dila sebagai kepala sekolah MI. Di sini saya ingin memenuhi tugas saya sebagai CGP di angkatan 10, yaitu tentang wawancara, bagaimana menggali pengetahuan tentang pemilihan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai kepala sekolah ini. Ya, dengan senang hati, tidak apa-apa, monggo silakan. Terima kasih Bu Dila atas waktunya. Begini Ibu, sebagai kepala sekolah tentunya Bu Dila ini banyak sekali ya Bu ya mengalami kasus-kasus atau permasalahan, baik itu yang terjadi kepada guru ataupun Ibu Dila sendiri atau dengan murid atau warga sekolah yang lain. Nah, di sini Ibu pasti ada nih kasus-kasus yang Ibu anggap sebagai dilema etika atau sebagai sebuah kasus moral. Bisa dijelaskan Ibu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi apakah kasus-kasus tersebut termasuk dilema etika atau sebagai bisikan moral? Kembali lagi, kita kalau untuk mengidentifikasi tersebut, kita harus lihat ke aturannya, SOP yang ada di yayasan ini, yang berlaku, tata tertib yang ada di sekolah kita seperti apa, itu sudah aturan pokok. Tentunya kalau itu tidak sesuai dengan aturan pokok, pasti itu sudah sebutannya kan pelanggaran ya Bu ya. Tetapi kembali lagi, kita sebagai sesama manusia, di atas peraturan itu pasti ada yang namanya kebijakan sebagai sesama manusia. Jadi peraturan itu dibuat memang untuk dipatuhi, tetapi sebagai manusia biasa yang punya hati nurani, terkadang ada sesuatu aturan itu bisa bukan dilanggar sih, bisa lebih diperlunak lagi dengan kebijakan kita sebagai sesama manusia. Itu aja. Baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Bu Dila bisa mencontohkan salah satu contoh yang membuat Ibu berpikiran seperti dilema etika ataupun boleh bisikan moral? Oh ya. Contohnya nih, saya pernah mengalami kasus dilema etika ketika sebagai seorang kepala sekolah di sini, saya dituntut oleh, kan ini sekolah swasta ya Bu ya, jadi atasan saya itu adalah owner di sini atau pemilik yayasan di sini. Beliau mewajibkan saya untuk harus mengupgrade kemampuan saya sebagai seorang kepala sekolah dalam manajemen sekolahan ini. Tentunya saya diwajibkan untuk mengikuti pendidikan lanjut, yaitu pendidikan S2 di jurusan yang sudah ditentukan juga oleh yayasan, yaitu jurusan manajemen pendidikan. Di situ saya memang wajib nih sampai waktunya saya harus meninggalkan kegiatan sekolah setiap bulan, termasuk dalam pembiayaan yayasan bertanggung jawab semuanya, dan akhirnya beliau Bapak Haji itu memberikan keleluasaan bagi saya untuk misalnya setiap hari Kamis Jumat Sabtu meninggalkan kegiatan sekolah boleh. Tapi di sisi lain, walaupun yayasan sudah memberikan keringanan seperti itu, tanggung jawab saya sebagai seorang kepala sekolah tuh terkadang tetap tidak bisa meninggalkan begitu saja. Jadi prioritas itu saya tetap memprioritaskan apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang kepala sekolah. Tanggung jawab itu yang pertama untuk pendidikan. Nanti dia pas saya berat-berat nggak apa-apa deh. Yang penting urusan saya di sekolah tetap harus terlaksana. Berarti salah satu contoh yang merasa dilema antara pendidikan sekolah dengan pendidikan pribadi yang sebenarnya itu Sama-sama penting ya. sama-sama penting. Tapi harus memilih, ada beberapa hal yang penting, tapi saya harus memilih yang lebih penting. Bagaimana Ibu caranya menentukan langkah-langkah dari pemilihan keputusan yang Ibu pilih selama ini? Menentukan keputusan mana nih yang harus dipilih nih, sama-sama baik
atau sama-sama baik tetapi bertentangan, misalnya seperti itu. Ya itu tadi seperti jawaban saya yang pertama, ada banyak hal penting ya, ada 3 kepentingan yang sama-sama penting, tapi saya akan menimbang di antara yang penting pasti ada yang terpenting. Jadi harus ada prioritas di masing-masing kepentingan, itu harus ada yang diprioritaskan. Jadi ibu memilih yang benar-benar tujuannya itu sebenarnya ya sama-sama penting ya Bu ya. Iya. Tapi tujuannya itu Ada prioritas yang diutamakan, misalnya dilakukan lebih dahulu. Misal dari kasus saya tadi ya, antara pendidikan saya dengan sekolahan, tentunya saya menyelesaikan kegiatan di sekolah dulu, baru saya nanti bisa pergi meninggalkan untuk pendidikan. Walaupun pendidikan itu sebetulnya juga tugas dari yayasan juga. Ya. Baik Bu Dila, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami? Biasanya saya mengkonsultasikan lagi dengan pihak yayasan. Maksudnya gimana nih kalau misalnya saya mengambil keputusan seperti ini? Saya rasa nih sama-sama penting nih, sama-sama berat untuk dipertimbangkan. Akhirnya nanti saya larinya ke senior nih, punya bapak yayasan ya. Jadi bertanya ke sana. Gimana Pak Haji kalau misalnya saya ambil keputusan ini, nanti saya begini, tapi harus disertai dengan solusi biasanya. Berarti Ibu yang Ibu lakukan adalah berkonsultasi kepada yayasan ya dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, Ibu selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ibu alami itu bagaimana, apa saja tantangannya? Tantangannya bertentangan dengan hati nurani biasanya. Jika sudah bertentangan dengan hati nurani, itu biasanya yang saya sulit sekali. Ya Bu ya, kita harus berpikir ya, bagaimana hati nurani kita ini ya disuruh bertentangan apakah yang kita ambil itu benar. Iya. Berarti konsekuensinya juga kita pikirkan matang-matang. Iya. Nah, apakah Ibu dalam penyelesaian itu ada jadwal atau sesuai dengan kondisi saja dalam menjalankannya? Kalau kita berjadwal, tentunya sekolah kita bakalan lamban ya dalam penyelesaian masalahnya. Jadi sesuai dengan keadaan harus cepat, penyelesaiannya harus cepat, mengambil keputusannya harus cepat. Kecuali nanti misalnya berat dan masih bisa ditunda, nah itu bisa ada waktu tersendiri. Bila adakah pihak-pihak yang membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus dari sekolah ini? Ada, pastinya yang membantu saya itu kalau misalnya udah lengkap nih ya, pasti larinya ke ketua yayasan atau dengan rekan kepala sekolah. Karena di sini kan ada banyak lembaga, ada RA, IT, MTS, SMA, ngobrolnya masih dengan sesama rekan. Pernah mengalami masalah yang sama nggak sih? Selain itu Bu, selain dari ketua yayasan, Rekan kepala sekolah dengan satu yayasan tadi ada ya. Bisa juga dengan waka saya. Saya kan punya 4 waka nih, jadi bisa kalau diajak ngobrol bisa. terakhir ini Ibu, kalau apa yang telah disampaikan Ibu tadi dapat sekali menjadi pengalaman yang Ibu ambil dalam mengambil suatu keputusan dalam dilema itu, belajar atau pengalaman apa yang bisa Ibu petik? Belajar dari saya ya, dari saya belajar ini tuh lebih ke belajar untuk lebih apa ya, sabar, terus kemudian lebih banyak pengertian ke orang lain. Jangan hanya mau dimengerti aja, tapi lebih pengertian dengan kasus-kasus orang lain, dengan apa yang dihadapi orang lain, terus apa yang kita putuskan, keputusan kita itu jangan sampai itu membuat orang lain itu merasa berat dengan apa yang kita putuskan, tapi sama-sama enak gitu aja. Itu yang paling terasa banget di hati itu biasanya. Kesabaran Iya, sama pengertian. Baik, Bu Dila, terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Banyak nih yang pengalaman dari Ibu yang bisa saya jadikan pengetahuan, pembelajaran bagaimana cara mengambil suatu keputusan, baik itu dilema etik
etika ataupun dalam rujukan moral. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Anis. Waalaikumsalam. Nah Bu Dila, faktor-faktor atau nah Bu Dila, adakah pihak-pihak yang membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus dari sekolah ini? Ada, pastinya yang membantu saya itu kalau misalnya udah lengkap nih ya, pasti larinya ke ketua yayasan atau dengan rekan kepala sekolah. Karena di sini kan ada banyak lembaga, ada RA, IT, MTS, SMA, ngobrolnya masih dengan sesama rekan guru. Pernah mengalami masalah yang sama nggak sih? Selain itu Bu, selain dari ketua yayasan, Rekan kepala sekolah dengan satu yayasan tadi ada ya. Bisa juga dengan waka saya. Saya kan punya 4 waka nih, jadi bisa kalau diajak ngobrol bisa. terakhir ini Bu, kalau apa yang telah disampaikan Ibu tadi dapat sekali diberi pengalaman yang Ibu ambil dalam mengambil suatu keputusan dalam dilema itu, belajar atau pengalaman apa yang bisa Ibu Belajar dari saya ya, dari saya belajar ini tuh lebih ke belajar untuk lebih apa ya, sabar, terus kemudian lebih banyak pengertian ke orang lain. Jangan hanya mau dimengerti aja, tapi lebih pengertian dengan kasus-kasus orang lain, dengan apa yang dihadapi orang lain, terus apa yang kita putuskan. Keputusan kita itu jangan sampai itu membuat orang lain itu merasa berat dengan apa yang kita putuskan, tapi sama-sama enak gitu aja. Itu yang paling terasa banget di hati itu ya saya. kesabaran yang Iya, sama pengertian. Baik Bu Dila, terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Banyak nih yang pengalaman dari Ibu yang bisa saya jadikan pengetahuan, pembelajaran bagaimana cara mengambil suatu keputusan, baik itu dilema etika ataupun dalam rujukan moral. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Anis. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk semuanya. Kami nama Hadariansyah, SPD NIP 196602191987 1211003. Saya diangkat, dipromosikan menjadi kepala sekolah mulai tahun 2012 bulan April. Pertama kami melaksanakan tugas kepala sekolah di SD SMP Satap di Desa Kebun Agung dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Setelah itu kami di rolling ke SDN 1 Amjaya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 bulan Maret 2024. Terus kembali kami di rolling, dipromosikan ke SDN 2 Karangmulia mulai 1 April 2024. Jadi kami sudah melaksanakan, diberikan amanah menjadi kepala sekolah lebih kurang 12 tahun sampai tahun 2024. Begitulah profil singkat dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Hari ini sesuai dengan yang saya bicarakan kemarin, bahwa hari ini saya ingin menggali pengetahuan Pak, sekaligus memenuhi tugas saya sebagai CPP Angkatan 10 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait hal tersebut Pak. Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya banyak sekali kasus-kasus atau masalah yang dialami Bapak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi bahwa kasus yang Bapak alami itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Jadi selama di sini kan? Selama Bapak jadi kepala sekolah. Iya. Memang kejadian-kejadian selama Bapak menjabat kepala sekolah dari tahun 2015 sampai sekarang yaitu 2024,
banyak hal-hal yang masalah baik di sekolah yang satu di sekolah lain, karena bapak ini kan berpindah tugas sudah 3 kali. Masalah etika, moral dan sebagainya banyak kejadian. Jadi kita harus bisa memilah-milah juga, dan juga kejadian-kejadian tersebut yang terjadi juga yang intinya kita tidak bisa memvonis salah satu guru yang bermasalah apalagi di depan anak-anak, apa di depan kan berat sejawatnya. Kita bicara sharing harus empat mata, secara empat mata, kita panggil kantor secara baik-baik dan sebagainya. Apalagi yang menyangkut etika tadi, dia merasa benar, kita merasa benar, kita harus dari hati-hati bicara yang betul-betul mendalami apa yang permasalahan, karena banyak juga di antara guru-guru ini kadang-kadang permasalahan dengan di rumah, dengan suami atau dengan istri, dengan keluarga, dengan psikologis yang mungkin agak labil, ini itu kadang-kadang terbawa sampai ke sekolahan, ke rekan kerja dan sebagainya, itu terbawa. Jadi kita harus bisa mendalami. Masalah finansial juga pengaruhnya besar sekali Bu Anis. Jadi kita harus bisa memilah mana ini masalahnya, terutama masalah disiplin kita harus juga kita terapkan, karena aturan yang kita terapkan di sekolah ini tidak pilih kasih, semua diterapkan untuk semua warga sekolah, khususnya untuk bapak ibu guru. Jadi kita harus bisa memilah-milah juga mana yang tadi etika, jadi yang merasa dia benar, kita benar, akhirnya timbul masalah, yang masalah moral ini itu dan sebagainya. Harus kita pintar memilah-milah ini. Berarti bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan tersebut, terutama kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Nah, bagaimana Bapak cara mengambil keputusannya seperti apa Pak? Jadi kalau kita sharing dia pun benar, kita benar juga, kita merasa benar. Jadi kita lebih ini kan pendekatan dia lebih pendekatan dia. Karena menurut dia memang benar, menurut kita benar juga, tapi kita kan sudah diberikan amanah di dalam satu pendidikan. Bapak sebagai teladan, sebagai pemimpin itu lebih memahami apa kelemahan kekurangannya yang situ supaya ini. Jadi kita pun kadang-kadang ada juga yang sifatnya sekolah yang otoriter dan sebagainya. Tapi kita juga harus memahami juga kalau memang dianggap masukan dari dia betul dan ada kontribusinya untuk sekolah, kita terima. Jadi kita juga sebagai kepala sekolah tidak bisa kita menang sendiri. Kita harus mendengar juga. Kalau menurut dia betul, prinsip dia betul, cuma dia mungkin kesalahannya dia belum ada laporan dengan kepala sekolah, kita menganggap itu salah, padahal betul. Cuma mungkin kesalahan dia dari teknisnya, jadi dia mungkin belum melapor, belum apa, tentunya ini. Misalnya dia mau memberikan les kepada anak-anak, ini itu, tapi belum ada pemberitahuan kepada kepala sekolah. Kadang-kadang ada kepala sekolah menegur, Bapak memberikan jadwal ini itu atau Ibu kok belum ada sharing dengan saya, konfirmasi apa. Mungkin menurut dia betul juga, menurut saya betul juga, cuman salahnya dia mungkin, saya kelupaan Pak, kemarin belum ada lapor dengan Bapak, karena ada permintaan ini sekarang mulai semester, anak-anak harus ada les tambahan pembelajaran di luar jam sekolah, ini itu, jadi kita harus ini. Jadi kalau kita berpanggil empat mata, dia mungkin berbicara apa yang harus. Dengan apa yang Bapak utarakan tadi, berarti menyinggung yang tadi ya Pak, berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan suatu kasus? Langkahnya itu dia, itu pasti tadi ada langkah-langkahnya tadi aja, kita panggil pendekatan ya, posisi kita panggil ke kantor ini itu segala macam ya. Kadang-kadang ada juga Bu Anis kepala kita, ada juga guru-guru nih kan, kadang-kadang kan ada yang kalau sudah nggak miss lagi dengan kepala sekolahnya, masuk kantor nggak mau berdampingan dengan teman sejawat, nggak mau juga masuk begitu datang masuk kelas, itu keluar kelas pulang, ini itu ada kita. Jadi kita harus betul-betul pendekatannya ini itu, dan juga jangan ada rasa kita di antara teman-teman kepala sekolah ini, jangan ada di antara teman-teman sejawat kita yang di bawah anggota kita, jadi ada pilih kasih. Jadi kalau itu juga timbul kecemburuan dari teman-teman yang lain, ini anak emas, ini anak ini jadi juga perhatian kita juga harus kita bisa menjauhi hal-hal sifatnya demikian, supaya tidak menimbulkan kecemburuan dari teman-teman yang lain. Jadi pelayanannya sama, si A, B, C, baik agama, suku dan kelas, kita tidak bisa memilih. Boleh saya sampaikan garis besarnya, Bapak caranya yaitu melakukan pendekatan dia, kemudian memperlakukan semua dengan sama dengan adil, tidak pilih kasih ya Pak.
Hal apa saja Pak yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kita kadang-kadang tadi kan kadang-kadang kepala sekolah ini kan ada yang kita bimbing, ini kan ada yang lebih senior dari kita. Kadang-kadang kita minta pendapat juga, kalau di sini mungkin Mbak Bel lah, Pak Balehan, yang senior. Jadi kalau ada bermasalah, masalah disiplin, masalah moral, akhlak dan sebagainya, kalau ada yang melenceng, tidak bisa kita langsung lapor ke Dinas atau segala macam. Kita harus intern dilanjutkan, harus kita betul-betul ini. Berbicara mengenai tantangan Pak yang selama ini menjadi penghambat ini Pak dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus yang Bapak alami. Ya, terima kasih ya. Kalau pengalaman Bapak selama ini, setiap personel guru itu kan pola pikirnya berbeda-beda. Jadi dari sekian, apalagi guru yang ada di SDN 2 Karangbulan ini kurang lebih ada 30 personil. Pola pikir dari guru yang satu dengan guru yang lain berbeda-beda, mindsetnya berpikirnya berbeda-beda. Jadi kita juga memilah juga itu. Di dalam forum rapat tidak semua apa yang disepakati itu mungkin ada di antaranya yang tidak sependapat dengan kita. Pertanyaan yang selanjutnya Pak, apakah dalam penyelesaian suatu masalah yang Bapak alami itu apa ada jadwal tertentu atau mengalir begitu saja Pak sesuai dengan kalau untuk kondisi? ini masalah-masalah yang ada di sekolahan, permasalahannya tidak bisa kita berlarut-larut dikumpulkan, mungkin ini nggak bisa, jadi nggak terjadwal juga. Kalau ada bermasalah yang sifatnya urgent, hari ini terjadi, cepat kita tangani. Paling-paling mungkin lambatnya mungkin kalau kita ada agenda yang penting sehari 2 hari cepat kita tangani. Karena masalah tersebut kalau kita biarkan berlarut-larut, efeknya juga, virusnya juga akan menjalar ke teman-teman yang lain. Biasanya teman-teman di sekolahan kalau ada perilaku tindak tanduk salah satu seorang guru yang kita pembiaran dari kita kepala sekolah, akibatnya virusnya akan ke teman-teman yang lain, mengikuti teman lain. Jadi ya. sifatnya kondisional Iya, saja personal ya ya. Pak? Jadi kalau sifatnya memang ini kita anggap kurang ini, kita panggil aja. Dan kita panggil kalau bisa ya waktu ini semacam masuk ya, datang orang ke ruang bapak sebentar ada, supaya teman-teman yang lain nggak tahu. Apalagi kalau kita ngomong di forum ada senam, ada upacara, ibu tadi itu benar maka terjadi. Menegur di Iya. depan umum, Iya. Bapak memanggil Iya. secara personal ya Pak? Personal ini itu ya tadi pas masuk kita datangin gitu. Jadi kan teman-teman yang lainnya nggak tahu juga. Ya, kayak lebih kondusif, kebersamaan lebih ini, terus teman yang lain pun ya sama-sama kita menutup lah. Jangan sampai bersalah dengan kita ini kan ke teman yang lain kan. Kalau faktor-faktor Pak, atau adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam menyelesaikan suatu masalah? Faktor permasalahan terutama kita telah masuk di suatu pendidikan di sini yang saya anggap yang lebih senior kan Pak Balehan. Kita harus koordinasi, pengalaman dia juga kita minta juga koordinasi permasalahan. Terus di antara teman-teman yang ini tadi, syukur alhamdulillah juga dari kepala sekolah yang lama juga kami minta masukan. Komite guru si A, B, C, D sudah di tangan Bapak juga. Jadi kalau permasalahan yang terjadi ini yang terjadi si A, berarti sesuai dengan apa yang informasi disampaikan oleh kepala sekolah yang lama ataupun oleh teman senior yang ada di sini. Jadi selalu kita konsultasi, koordinasi dengan teman senior yang ada di sekolah ini. Kita tidak lepas sebelum kita menentukan ini pemanggilan ini kita koordinasi dulu dengan teman-teman tadi. Jadi pihak yang membantu Bapak itu Iya. seperti guru senior, Iya, kepala guru sekolah senior. yang lama, ada Iya. yang Iya. mungkin sudah memahami, Iya. kemudian komite, Iya, iya. rekan guru ya Pak. Iya, tekan dulu ya. Selama Bapak memiliki pengalaman dalam mengambil suatu keputusan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari semua yang pernah Bapak alami? Pembelajaran yang untuk saya sendiri. Iya. Setelah ini kadang-kadang kita kan dulu kan diangkat di sekolah kan enggak ini. Kadang-kadang kita ada yang memberikan nasihat kepada orang yang lebih senior dari kita. Kita banyak pengalaman yang kita ambil dulu memberikan nasihat. Jadi kita yang lebih muda karena kita yang di dalam pendidikan kita tua dalam hal jabatan dari segi pangkat lebih senior dia, lebih senior dia usianya, tapi dari segi jabatan lebih tua kita. Ya, pendidikan amanah sebagai kepala sekolah, pengalaman yang kita ambil dari teman-teman yang kita ketemu banyak juga dari segi kesabaran kita. Karena kepala sekolah ini nggak mungkin ada juga yang mulai emosi ini sebagainya, itu banyak juga.
dari teman kita diskusi terbatas dari Bu Anis, banyak juga pembelajaran yang kita ambil dari teman kita, dari yang teman yang senior, dari junior. Oh, pasti tingkat saya begini, menyesuaikan dengan ini semacam. Jadi ibu tadi yang kurang ini pembelajaran ini, ibu tadi bermasalah yang di sekolahan kurang semangat ini itu karena ada misalnya keluarga, jadi kita ambil. Jadi pembelajarannya jangan sampai saya yang berbuat di rumah kurang stress ini itu dengan keluarga di rumah, kurang ini itu sama keluarga ke bawah, jangan sampai. Itu pembelajaran yang utama juga. Jangan sampai permasalahan yang sifat pribadi dengan keluarga kita bawa ke satu pendidikan. Jadi pulau kita tinggalkan. Kalau itu terbawa-bawa, timbul emosi kita dengan teman-teman, dengan guru, melihat guru yang kurang disiplin, kita langsung emosi, marah ini itu terbawa yang di rumah, mungkin ada masalah dengan anak, dengan keluarga ini. Banyak pembelajaran sebetulnya. Tapi kita sharing, kalau kita emosi terus nggak ada pelajaran. Tapi kalau kita sharing empat mata, kan masalah ini, masalah keluarga, kita buka ini kita supaya kita menentukan titik apa yang kita perlu diperbaiki di ya bapak tadi, dengan masalah finansial, masalah keluarga kurang harmonis di rumah. Saya sudah tidak lagi pak, kadang-kadang ada juga, iya saya sudah tidak pisah pak sama ibu ini, ya ada kita ngomong udah pak nyuci sendiri, saya udah masuk, iya banyak. Itulah pembelajaran juga supaya saat di rumah tadi saya sebagai orang tua di rumah punya istri itu betul baik katanya apa dengan keluarga kami. Itu ada yang bapak yang usianya masih muda, saya pak udah pisah sama suami, sudah pisah satu rumah pak, masak sendiri, makannya ada, tidur sendiri, masak sendiri. Kalau orang dari luar pak nggak tahu saya tuh harmonis rumah, tahu tuh satu pintu rumah masuk, di dalam rumah tuh pak kami sendiri, tidur sendiri, makan sendiri. Ada. Jadi banyak pembelajaran untuk kita supaya kita berhati-hati untuk menatap keluarga kita tadi, banyak juga. Dari pendidik dinas juga banyak juga masalah-masalah yang sifatnya intern juga harus kita rahasia kita di sekolahan, itu nggak bisa kita bawa kemana-mana segala macam itu kan, baik yang jeleknya gitu. Nanti saya nanti kan calon di CBP itu kan kalau kepala sekolah ya, kelas sekolah nanti sempian di golongan 3C menjadi kepala sekolah yang ibu bimbing nanti, mungkin ada yang senior golongan 4B, 4C, ada yang usia sudah 50 sekian. Nah yang timbul bermasalah itu adalah tidak semua juga, tapi kebanyakan masalah Bu, yang teman-teman tadi yang mendekati pensiun itu agak sulit dalam arti hal disiplinnya. Mas sebenarnya jangan takut, misalnya ada penerapan PNM segala macam itu segala macam, dia pasti dibantu oleh guru yang muda. Jangan kita nggak boleh bapak, harus bapak mengejar saja. Ya, biar aja lah kalau memang ini selama ini saya di sana di Amijaya atau di Kebun Agung, selama ini bapak minta bantuan sama teman yang junior yang masih pemula itu enggak lah, tapi jangan lupa ada terima kasihnya. Kalau dia merokok mungkin perlu dikasih rokoknya, kan ada RPP segala macam, tinggalnya itu tinggi banyak masalah juga. Jadi kita nggak bisa juga tidak bisa harus person bapak sudah sertifikasi ini harus bapak sendiri yang bikin, nggak bisa. Kita otoriter ini kita calon kepala sekolah. Dan juga kalau ada hal-hal yang sifatnya kurang pas itu di sempian, datangnya molor, pulangnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah pagi ini sehat semuanya. Bagaimana Bu Anis juga? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya Pak ya, Bapak sudah meluangkan waktu dalam undangan saya kemarin untuk pemenuhan tugas kami sebagai CGP di modul 3.1 Pak, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Oh gitu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak. Begini Pak, di sekolah pasti banyak sekali ya Pak ya persoalan atau kasus-kasus yang terjadi, baik itu dari guru ataupun dari murid atau warga sekolah yang lainnya. Selama ini Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, dan contoh kasusnya itu seperti apa Pak? Oh iya, Bapak sekarang ini ada di satu sekolah setelah Bapak pindah dari SDN Karangturi. Jadi sekolah yang Bapak datangi sekarang ini adalah SDN 1 Mulyajati. Nah itu Bapak menemukan ya kasus etika seperti yang kami sampaikan ini. Nah Bapak tidak perlu menyebutkan namanya.
sebut saja dia Anton. Ya, sebut saja dia Anton. Nah, Anton ini setiap hari dia datang ke sekolah, memenuhi fingerprint sekolah saja. Tapi dia di sekolah itu tidak mengajar. Nah, selama beberapa bulan ini sudah berjalan di sekolah itu, Bapak tanyakan kepada warga sekolah, kenapa dia ini tidak mengajar? Kan? Nah, ada apa sih persoalan-persoalan yang dihadapi beliau ini? Kan? Nah, inilah Bapak ada satu PR yang harus Bapak selesaikan supaya dia bisa datang ke sekolah, aktif mengajar, bersemangat sebagaimana biasa. Ini tugas Bapak sebagai seorang pimpinan atau manajer sekolah. Nah, disinilah Bapak pertama-tama Bapak melakukan observasi. Bapak melakukan observasi kepada yang bersangkutan dengan menghimpun data-data yang Bapak ambil, baik dari guru, kepala sekolah yang lama, kemudian siswa. Nah, ini ternyata benang merahnya itu tidak ada pada guru. Mereka tidak punya persoalan dengan masalah dengan gurunya, tapi dia punya persoalan dengan pimpinan. Si Anton ini punya persoalan dengan pimpinan. Karena apa? Segala sesuatu selama ini apa yang menjadi tuntutan dia, jarang diperhatikan, jarang digubris. Inilah mutung dia, ya kan? Istilahnya, ngapain saya melakukan sesuatu yang ide-ide saya juga tidak pernah dihargai, kemudian prakasa-prakasa saya juga nggak pernah ditanggapi. Nah, silahkan saja, berarti kan saya tidak diperlukan di sekolah ini. Nah, ini kan satu kasus. Nah, bagaimana Bapak melakukan pendekatan dengan si Anton ini sehingga dia mau bekerja di sekolah itu dengan baik? Bapak tidak langsung tadi mengambil keputusan vonis dan apa. Aturan prosedur dulu yang Bapak mainkan. Ya. Bapak panggil dia dengan panggilan 1, panggilan 2, kan itu, supaya dia mengajar, kan itu. Nah, setelah itu kan pasti Bapak datang ke rumah yang bersangkutan. Dengan Bapak datang ke rumah yang bersangkutan, Bapak berdialog. Itulah hasil yang Bapak temukan, benang merah yang selama ini yang tidak ini. Kemudian Bapak tawarkan dengan dia. Insya Allah saya bilang, kalau kamu nanti dengan Bapak, apa yang kamu minta, tidak akan pernah terjadi lagi seperti itu. Saya akan penuhi semua apa yang menjadi tuntutan dia. Nah, setelah itu Bapak laksanakan dan dia melihat apa yang Bapak lakukan di sekolah, perubahan-perubahan yang terjadi yang signifikan di sekolah itu, pertama dia memancing perhatian dia. Oh iya, pimpinan saya sekarang ini beda dengan pimpinan yang lama. Nah, akhirnya dia apa? Dia menyatakan, terima kasih Pak atas bimbingan Bapak yang sangat menyentuh saya. Ya kan? Yang tadinya dia tidak aktif, tidak mengajar, dia melihat apa contoh-contoh yang Bapak tampilkan di sekolah itu. Karena seorang pimpinan harus mampu dia menjadi sebagai apa? Menjadi motivator, ya, kemudian contoh teladan bagi warga sekolah, kan itu. Nah, inilah yang memicu dia untuk apa? Untuk bergabung. Ya, alhamdulillah dengan adanya pendekatan-pendekatan yang kita memanusiakan manusia, ya kan? Artinya memanusiakan manusia. Ternyata lebih efektif. Dan alhamdulillah sekarang dia paling rajin di sekolah ini. Baik Pak. Jadi yang Bapak lakukan adalah yang pertama mengobservasi dulu ya Pak, observasi ya, kasus tersebut. Kemudian Bapak melakukan pemanggilan, ya, dan melakukan pendekatan dengan yang bersangkutan. Dan memberikan contoh hasilnya ya Pak ya. Sangat menarik Pak kasus yang Bapak alami di sekolah tersebut. Nah, selama ini